Suatu pagi ada seseorang mengetuk pintu rumah tetangganya. "Maaf, boleh pinjam sapu sebentar?" Tetangganya tersenyum, lalu memberikan sapu itu. Keesokan harinya orang yang sama datang lagi. Kali ini meminjam tangga. Seminggu kemudian, ia meminjam bor. Beberapa hari setelahnya, ia meminjam motor. Semuanya terdengar biasa. Semuanya terlihat wajar. Sampai suatu hari, ia membuka pagar, lalu langsung mengambil sapu itu tanpa mengetuk, tanpa bertanya, tanpa merasa sedang melakukan sesuatu yang salah. Yang berubah bukan sapunya, bukan pagarnya, tetapi sesuatu yang jauh lebih sulit dilihat. Awalnya, setiap kali datang, ia selalu berdiri di luar pagar, menunggu sampai pemilik rumah keluar, lalu berkata, "Maaf ya, aku pinjam sebentar." Pemilik rumah mengangguk. Hari berganti, minggu berganti. Suatu sore orang itu datang lagi. Kali ini ia tidak menunggu. Ia membuka pagar sendiri, masuk ke halaman, mengambil sapu lalu menaruhnya kembali beberapa jam kemudian. Besoknya, ia melakukan hal yang sama. Lusa, ia bahkan sempat menyiram tanamannya sendiri menggunakan selang milik tetangganya. Tidak ada yang marah, tidak ada yang menegur, tidak ada yang merasa sedang melakukan kesalahan, karena semua itu terjadi begitu pelan, begitu biasa. Sampai akhirnya yang dulu terasa seperti pinjaman perlahan berubah menjadi kebiasaan. Kalau dipikir-pikir, tidak ada satu hari pun di mana semuanya berubah. Perubahannya terlalu kecil untuk disadari. Hari ini meminjam sapu, besok meminjam tangga, minggu depan meminjam motor, bulan berikutnya meminta diantar, lalu meminta ditemani, kemudian meminta waktumu. Anehnya, yang terus bertambah bukan hanya permintaan, tetapi keyakinannya. Keyakinan bahwa kamu akan selalu berkata iya. Dan saat keyakinan itu terus tumbuh, permintaan tidak lagi terasa seperti permintaan. Ia berubah menjadi harapan, lalu berubah lagi menjadi sesuatu yang mereka anggap sudah sewajarnya mereka dapatkan. Ada satu perubahan yang hampir tidak pernah disadari. Perubahan itu bukan pada kata-kata, tetapi pada kebiasaan. Dulu, setiap kali ingin meminjam sesuatu, mereka selalu bertanya, "Bolehkah?" Lalu kata itu pelan-pelan menghilang. Yang terdengar sekarang hanya, "Aku pinjam dulu ya." Tidak lama kemudian, bahkan kalimat itu pun hilang. Suatu sore seseorang datang, membuka pagar, mengambil tangga, lalu pergi, tanpa memanggil, tanpa bertanya, tanpa merasa sedang melakukan sesuatu yang salah. Yang membuatku terdiam bukan karena tangga itu diambil, tetapi karena tidak ada lagi yang merasa perlu meminta isi. Lama-kelamaan aku mulai melihat bahwa yang berubah bukan hanya cara mereka meminta, tetapi juga cara mereka memandang. Dulu, setiap kali meminjam sesuatu, mereka merasa sedang merepotkan. Sekarang, mereka merasa sedang menggunakan sesuatu yang memang bisa mereka gunakan.
perubahannya hampir tidak terlihat. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras, tidak ada wajah marah. Hanya rasa sungkan yang perlahan menghilang. Dan saat rasa sungkan itu hilang, permintaan berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi harapan. Lalu harapan diam-diam berubah menjadi hak. Padahal tidak ada satupun yang pernah benar-benar memberikan. Lalu suatu hari keadaan berubah, bukan pada mereka, tetapi pada dirimu. Hari itu untuk pertama kalinya, kamu benar-benar sedang tidak bisa. Saat pesan itu datang, kamu membacanya berulang kali. Bukan karena bingung, tetapi karena kamu takut mengecewakan. Setelah beberapa menit, kamu akhirnya membalas. Maaf, kali ini aku tidak bisa ya. Keadaan hening, tidak ada balasan. Beberapa jam berlalu, tetap tidak ada balasan. Beberapa hari kemudian, kalian bertemu. Senyumnya masih ada, tetapi terasa berbeda. Sapanya masih terdengar, tetapi lebih singkat. Percakapannya tetap berlangsung, tetapi tidak lagi hangat seperti dulu. Saat itulah yang berubah, bukan hubungan itu. Yang terlihat adalah hubungan itu apa adanya. Bertahun-tahun kemudian, aku mulai mengerti bahwa yang paling mudah hilang bukanlah kebaikan, melainkan rasa menghargai. Ia tidak hilang dalam satu hari. Ia menghilang setiap kali seseorang terus menerima tanpa lagi mengingat bahwa semua itu adalah pemberian. Mungkin itulah sebabnya hubungan yang paling kuat bukan hubungan yang dipenuhi pengorbanan, tetapi hubungan yang masih menyisakan dua kata sederhana, yaitu tolong dan terima kasih. Karena selama dua kata itu masih hidup, kebaikan akan tetap terasa sebagai hadiah, bukan sesuatu yang dianggap selalu tersedia. Kalau setelah video ini selesai, kamu mulai memperhatikan bahwa seseorang tidak lagi berkata maaf, tidak lagi berkata tolong, tidak lagi berkata terima kasih, jangan buru-buru menilainya. Perhatikan saja sejak kapan kata-kata itu menghilang. Karena terkadang yang berubah bukan isi hubungan itu, melainkan cara manusia menghargai hubungan itu. Kalau kamu pernah melihat perubahan kecil seperti ini, ceritakan di kolom komentar. Bisa jadi pengalamanmu adalah sesuatu yang selama ini belum pernah disadari oleh kamu, belum pernah disadari oleh orang lain.